Sobat Armor, hari ini Selasa 18 November 2025, Bang Artomoro hadir di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro untuk menggelar Artomoro Edu Talks yang kedua, supported by Bang Seteng. Yuk, intip keseruannya. Terima kasih untuk Bapak Direktur Bank Artomoro, Bapak Darmawan SSDM yang telah berkenan untuk berkolaborasi dengan kami. Ya. Tahu nggak? Arto artinya apa? Uang. Moro tahu nggak? Datang. Ini bagus lah ya. Berarti artinya semoga uang dan rezeki datang. Ya, luar biasa. Suatu permohonan yang luar biasa. Tadi Pak Darmawan cerita bahwa di dalam kurun waktu 5-7 tahun terakhir ketika kondisi pandemi dan sebagainya banyak ada penyesuaian yang harus dilakukan ya. Nah ini ternyata Artomoro bisa melakukan terobosan karena banyak bekerja sama dengan rumah sakit ya dan pihak-pihak terkait di mana ketika semua orang kolaps dan efisien ternyata ada juga peluang yang bisa dilakukan oleh Bang Artomoro. Nanti mungkin Bapak bisa cerita sedikit di dalam sambutannya dan nanti untuk Edu Talks ya disaksikan oleh Bapak Ibu Dekan bahwa BPR Artomoro pada saat itu diperkenankan untuk melakukan kerjasama dengan Universitas Diponegoro. Kemudian kami juga sudah melanjutkan atas instruksi dari Bapak Rektor bahwa kami diperkenankan untuk langsung MOU dengan masing-masing fakultas dan kami juga sudah melakukan MOU dengan masing-masing fakultas dan beberapa waktu yang lalu juga Artomoro juga sudah melakukan MOU dengan Fakultas Psikologi UNDIP. Kami bertemu dengan Ibu Dekan. BPR Artomoro ini berdiri tahun 2008. Kalau di awal berdiri itu aset kami baru 8,1. Ya karena itu tadi bisa melihat peluang-peluang yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk menambah pertumbuhan kita. Nah ini yang kemudian akhirnya sampai dengan sekarang. Fitriani SPC sebagai moderator kita pada pagi hari. Mahasiswa yang kami sayangi, selamat datang. Tanpa berlama-lama, begitu ya. Hari ini kita ada kuliah dosen tamu. Temanya adalah tentang smart banking and smart living. Gitu ya. Tentunya tema ini sangat relevan dengan kehidupan adik-adik mahasiswa sekalian tentang bagaimana yang kita sambut. Yang pertama speaker, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama lengkapnya adalah Ibu Dwi Hasna Latifani Hidayatillah, ya. Terima kasih Ibu Norberta ya. Oke, boleh duduk ya? Iya, boleh. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasanya kayak belum lama gitu ya kemarin di Undip gitu. Biasanya nongkrong di perpustakaan lantai 5 kerjain tesis, terus kalau enggak di lantai 7 nunggu tanda tangan gitu ya. Ternyata waktu diinget-inget udah berjalan 2 tahun yang lalu teman-teman. Yang saya lakukan sebagai lulusan dari psikologi yang saat ini memang bekerja di perbankan dan sebagai HR khususnya di people development seperti itu. Jadi nanti mungkin kita akan sharing-sharing sedikit. Mungkin dari sesi ini teman-teman bisa dapat sedikit gambaran gitu ya, kira-kira nanti kita mau berkarir tuh di bidang apa, atau mungkin dapat referensi gitu kalau misalkan HR di perbankan itu dinamikanya seperti apa, seperti itu. Nah dari situ jadi ada sedikit atau beberapa insight yang saya dapatkan selama kurang lebih 1,5 tahun ya bekerja di Artomoro, khususnya di bagian HR, yang mana insight itu nanti kaitannya dengan financial wellness teman-teman. Jadi dari banyaknya kita berhubungan dengan manusia, baik itu dari karyawan ataupun mungkin nasabah dan lain sebagainya, insight yang ingin saya sharingkan hari ini terkait dengan persiapan karir. Lihat juga di balik itu kan ada manusia ya di situ yang mungkin ada limitnya. Dan di situ mungkin people development dan di perbankan itu tuh membuat saya kayaknya teman-teman nih perlu deh dari awal atau dari dini meskipun belum bekerja itu perlu mempersiapkan financial wellness. Kenapa sih teman-teman? Ternyata Kita beri applause. Baik, Ibu Alifa akan menyampaikan materi tentang meniti karir psikologi di dunia perbankan. Silakan. Izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Alifa Galisti, biasa dipanggil Alifa. Ini kalau di sini teman-teman aja ya, saya masih muda-muda. Terus ini hari ini kebetulan saya juga sama partneran dengan Bu Hasna. Kalau Bu Hasna tuh lebih senior dari saya, udah lama, udah setahun. Nah kalau saya baru join di Artomoro itu bulan Juni, tadi sudah disebutkan, sampai sekarang di bagian HR juga gitu. Dan hari ini kita sama-sama akan membahas dan juga belajar bareng terkait dengan bagaimana sih saya meniti karir psikologi ini di dunia perbankan. Gitu. Boleh next? Gitu. Tapi gimana kita berkontribusi dan juga memberikan impact ke orang lain. Itu juga mungkin salah satu tips ya kalau mau LPDP juga itu harus tahu alasannya, why gitu. Kenapa harus S2? Kenapa harus profesi? Kenapa harus ambil ini? Kenapa pilih universitas UGM? Atau mungkin kenapa pilih Undip? Itu juga kita harus tahu reasonnya. Dan itu yang LPDP cari gitu. Boleh next? Oke, nah mungkin biar lebih interaktif, teman-teman bawa HP. Oke, boleh buka linknya ataupun juga search menti.com, nanti bisa masukin kodenya. Jadi menurut saya sekecil apapun kesempatannya itu bisa jadi langkah besar buat teman-teman melanjutkan karir ataupun juga perjalanannya. Jadi sekecil apapun kesempatan menurut saya akan ambil hal tersebut supaya itu bisa mendukung nantinya langkah besar saya ke depan. Nah skill sekarang, kalau bicara dengan skill pasti kita bagi dua ya, soft skill dan juga hard skill. Kalau soft skill yang dibutuhkan untuk kita sebagai lulusan psikologi jadi HRD mungkin di perbankan gitu ya, pertama adalah empathy dan communication. Empathy dimanapun kita harus bisa ya untuk empati, kemudian juga komunikatif karena kan kita berhubungan dengan karyawan, berhubungan dengan banyak orang, jadi kita harus bisa komunikatif. Kemudian ada analytical thinking. Gitu, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Bu Alifa dan Bu Hasna, kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Putri Mahira dari kelas PDK 1 dan saya izin bertanya jika suatu karyawan itu memiliki masalah finansial, kan HRD bisa menjadi ruang cerita. Itu bagaimana cara HRD itu menjadi tempat aman dan juga memberikan solusi tanpa melanggar privasinya. Itu yang pertama. Dan saya juga izin bertanya, ketika suatu karyawan itu terlibat pinjol dan dia keluar dari suatu perusahaan dan ingin mengembali ke perusahaan lain, apakah benar kemungkinan besarnya dia tidak akan diterima oleh perusahaan apapun, atau dia masih punya kesempatan untuk diterima tergantung dari tingkat kemarahan yang dia itu. Terima kasih.
Memang di bagian SDM itu salah satu fasilitas yang kita berikan untuk karyawan adalah terkait dengan fasilitas mungkin pinjaman gitu. Nah kadang karena kan background karyawan itu kan macam-macam ya, ada yang sudah berkeluarga, mungkin ada yang sandwich generation, atau mungkin dengan segala background keuangan atau finansialnya seperti itu. Dan biasanya dari kami tim SDM akan menganalisa dulu nih dari dia yang ceritakan kira-kira solusinya ini tuh terkait apa, apakah memang kita ubah dulu, bisa kita behaviornya dulu, oh ternyata dia masa finansialnya karena memang behaviornya aja yang belum sesuai gitu, sehingga mungkin kita bisa ke arah situ dulu. Tapi kalau misalkan ternyata memang udah butuh yang kayak misalnya pinjaman, nah biasanya kita akan perhitungkan dulu nih dengan gaji dia sekian, terus dengan beban dia finansial dia untuk keluarga dan lain sebagainya, itu kira-kira bisa kita rekomendasikan nggak sih untuk melakukan pinjaman seperti itu. Perkenalkan, nama saya Aswa dari PDK kelas 7. Izinkan saya bertanya dan ada pertanyaan dari teman saya untuk pertanyaan dari saya untuk mencapai financial awareness, terutama kita sebagai mahasiswa kan tentunya tadi seperti yang Bu Anita bilang, Bu Hasna bilang itu kan dengan separate monthly income. Nah mungkin saya dan teman-teman lainnya itu sudah menerapkan tersebut. Nah saya sendiri menerapkan separate monthly income itu menjadi 5-3-1-1, yang dimana satu untuk dana darurat dan satu untuk uang beku atau nggak dipakai. Nah saya sendiri tertarik untuk mendalami dunia investasi. Menurut dari Bu Alifa atau Bu Hasna sendiri, investasi yang cocok untuk mahasiswa itu apa? Mungkin saham, emas, atau mungkin investasi skill? Terima kasih. Kemudian pertanyaan titipan dari teman saya, pengalaman apa yang diinginkan atau diidam-idamkan oleh HRD agar peluang kita diterima oleh suatu perusahaan? Dan kemudian, apakah pengalaman magang, organisasi, dan kepanitiaan itu turut andil dalam kriteria tersebut? Mas Aswa, ya, terima kasih banyak Mas Aswa pertanyaannya. Mungkin saya ingin menjawab terkait pertanyaan yang pertama ya, investasi apa sih yang sebenarnya cocok buat mahasiswa? Kalau menurut saya, kalau saya sendiri itu kan emang sebelumnya saya jadi PA dari ini ya, sekuritas gitu. Jadi emang dia bergeraknya di saham. Nah kalau untuk saham sendiri menurut saya, kalau dia misalnya nggak trading atau sebagainya, itu memang saham itu kan intinya kita harus tunggu lebih lama ya Mas, kalau misal, dan itu nggak tentu, jadi kadang naik, kadang turun gitu. Nah kalau saya sendiri investasi yang aman itu di RDPU, reksadana pasar uang, karena itu dia cenderung walaupun pelan naiknya tapi cenderung stabil. Biasanya kalau saya juga pasti menyisihkan uang untuk investasi. Atas kesempatannya, sebelumnya perkenalkan nama saya Netaro dengan yang akhir 042 dari kelas PDK 8. Di sini untuk bertanya, jadi pertanyaan saya adalah seberapa besar peran pendekatan psikologi dalam perbankan dalam mencegah misfit karyawan yang akan diterima tapi tidak cocok secara psikologis dalam budaya kerja atau organisasi dalam bank itu sendiri, dan bagaimana tahapan untuk menindaklanjutinya sebagai seorang HR atau people development di perusahaan tersebut. Terima kasih. Siap, 1, 2, 3. Pak, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Yeay. Oke, Ibu Milka. Halo. Gimana Bu acara hari ini? Alhamdulillah keren banget sih. Saya nggak nyangka bakal kayak mahasiswa sangat excited gitu ya. Terus juga dari Artomoro juga keren banget materinya. Terus juga kita semua mahasiswa bisa dapat konsumsi. Itu keren banget. Terima kasih banyak. Pasti mereka seneng banget. Terima kasih banyak juga ya Bu Ya, sudah memfasilitasi kami. Terima kasih. Iya. Oke, halo teman-teman. Nah, mungkin aku pengen nanya dong gimana kesan dan pesannya di acara hari ini? Kalau dari aku sendiri, menurut aku acaranya hari ini seru banget dan informasi yang disampaikan itu sangat bermanfaat buat kita mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Ya, aku juga kurang lebih sama sih, apalagi materi-materi yang diberikan oleh kakaknya itu beneran daging banget dan kayak sangat berguna buat di masa depan kalau misal kita tuh mau nyari kerjaan tuh harus kayak gimana gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, tanggapan saya terhadap
acara ini tuh bagus banget karena memberikan sudut pandang atau POV dari dunia kerja sebagai HRD langsung untuk membagikan pengalaman sebagai gimana sih peran psikologi terhadap perbankan dan bahkan di organisasi itu gimana tugas-tugasnya. Jadi itu menambah ilmu saya sih sebenarnya. Jadi bagus banget. Mungkin untuk kamu gimana? Mungkin kalau saya hanya tambahan saja bahwa acara pada EduTalks dari Bank Artomoro ini sangat interaktif, seru dan menambah wawasan baru terkait psikologi dalam dunia perbankan. Cukup sekian itu saja dari kami. Oke. Terima kasih. Saya Bagas. Saya Alifa. Saya Dani. Kami bertiga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas antusiasme mahasiswa Universitas Diponegoro di kegiatan Artomoro EduTalks yang kedua. Ya, sampai jumpa di program EduTalks berikutnya. Bye.